saya Gabriela Afraijuli dengan NIM 29-2020-011. Saya dari kelas RS20A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar kelas 4 semester 1, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi, dan KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu audiovisual dan papan pembelajaran sederhana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan lihat video berikut ini. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan penampakan alam? Ya, betul. Penampakan alam merupakan sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut, dan terbentuk atas peristiwa alam. Penampakan alam disebut juga sebagai bentang alam. Ternyata bentang alam itu terbagi menjadi 3 loh, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yuk kita bahas satu persatu tentang bentang alam ini. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Terdapat 2 jenis pantai, yaitu pantai landai dan pantai terjal atau pantai curam. Pantai landai adalah pantai yang memiliki permukaan yang datar. Sedangkan pantai curam adalah pantai yang memiliki dinding bukit yang curam. Bukit-bukit ini terkikis oleh ombak yang terus menghantam. Umumnya, mata pencaharian penduduk di kawasan pantai yaitu sebagai nelayan dan petani garam. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Masyarakat di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani perkebunan dan petani sayur-sayuran, seperti petani teh, petani kopi, petani wortel, petani sayur kubis, dan lain sebagainya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Nah, setelah kita mempelajari tentang bentang alam, sekarang kita akan bermain sambil belajar dengan menggunakan media pembelajaran papan sederhana mengenai tentang sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk yang berada di berbagai bentang alam tadi ya. Berikut merupakan papan sederhana mengenai sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk, yaitu berdasarkan bentang alam yang ada, yaitu bentang alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di sini akan disediakan 3 gambar dan siswa akan mencocokkan dan menempelkan gambar mana yang sesuai dengan bentang alam yang ada. Yaitu misalnya nih, pantai. Di sini terdapat gambar laut, maka gambar laut ini akan ditempelkan pada bagian pantai. Selain itu, di sini juga terdapat seperti dataran tinggi atau berada di puncak, berarti kita tempel pada dataran tinggi.
Lalu di sini terdapat bagian yang berada di dataran rendah, maka kita tempelkan pada bagian yang berada di dataran rendah. Selain itu, siswa juga akan disediakan mengenai sumber daya alam yang ada, dan siswa diminta untuk mencontohkan sumber daya alam yang ada, yaitu misalnya sumber daya alam yang berada di pantai. Di sini yaitu terdapat ikan dan rumput laut, maka siswa akan menempelkan ikan dan rumput laut berada di pada bagian sumber daya alam pantai. Kemudian, pada dataran tinggi, siswa akan mengklasifikasikan sumber daya alam apa yang ada di dataran tinggi. Pada gambar yang tersedia, di dataran tinggi yang cocok adalah kol dan kopi. Maka siswa akan menempel yaitu gambar kol dan kopi berada pada dataran tinggi. Dan pada dataran rendah, di sini disajikan sumber daya alam yaitu pohon tebu dan padi. Maka siswa akan menempelkan padi, tanaman padi dan pohon tebu pada bagian dataran rendah, sumber daya alam dataran rendah. Nah, selanjutnya siswa akan disediakan beberapa gambar yaitu tentang mata pencaharian. Ada 3 gambar. Di sini siswa akan mengidentifikasikan dan mengelompokkan mata pencaharian mana yang cocok yang berada pada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di sini ada gambar petani atau petani padi, lalu ada gambar nelayan, dan ada gambar petani teh. Maka kita akan cocokkan. Yang pertama yaitu berada di pantai. Pantai itu biasanya mata pencaharian penduduknya adalah seorang nelayan. Maka kita akan tempel gambar nelayan ini pada bagian pantai. Lalu selanjutnya pada dataran tinggi. Dataran tinggi itu identik dengan mata pencaharian yaitu petani perkebunan atau petani teh. Di sini ada gambar petani teh, maka kita tempel pada bagian dataran tinggi, mata pencaharian dataran tinggi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah dataran rendah. Di sini ada gambar seorang petani padi. Maka kita akan tempel gambar ini pada dataran rendah. Nah, melalui papan sederhana sumber daya alam dan mata pencaharian ini, siswa dapat mengklasifikasikan, mengelompokkan, serta bermain dan belajar mengenai sumber daya alam dan mata pencaharian yang ada di beberapa bentang alam, yaitu bentang alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dengan papan sederhana ini, siswa akan lebih mengerti dan lebih memahami materi mengenai sumber daya alam dan mata pencaharian, serta mengenai tentang alam yang ada di bumi ini. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajaran audiovisual dan papan pembelajaran sederhana. Media pembelajaran audiovisual yaitu dalam bentuk video pembelajaran, lalu siswa dapat melanjutkannya dengan bermain dan belajar melalui papan pembelajaran sederhana tentang sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk dari berbagai bentang alam yang ada. Dengan demikian, siswa dapat memahami dan mengerti materi tentang bentang alam, sumber daya alam, serta mata pencaharian yang ada. Demikian video mengenai media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu media pembelajaran audiovisual dan papan pembelajaran sederhana.
Saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata ataupun perbuatan dalam video pembelajaran kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.